Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat ke-6 dalam kuarter 3 2021. Saya Ratna akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Sesi sekolah Sabat kita akan dimulakan dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Marvalina. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Felicia. Cerita kanak-kanak pada Sabat ini pula akan dikendalikan oleh Jabatan Pelayanan Kanak-kanak Mission Sarawak. Ringkasan cornerstone kita akan disampaikan oleh Pastor Bruce Bound. Pelajaran sekolah Sabat kita juga akan disampaikan oleh Pastor Bruce Bound. Tajuk berita mission kita pada hari ini ialah Pantai atau Gurun dari Arizona, Amerika Syarikat. Diana Fish dan suaminya Lauren telah berjaya dalam kerjaya mereka. Lauren bekerja sebagai kaunselor, manakala Diana bekerja di bahagian pembangunan di Advent Health. Mereka menggemari kehidupan di tepi pantai Florida. Tetapi mereka berasa kekurangan. Mereka mulai berdoa supaya Tuhan memimpin mereka dalam pelayanan sepenuh masa. Tetapi mereka tidak terbuka hati untuk pergi ke tempat lain selain Tennessee. Semasa Diana mengikuti sebuah persidangan Women's Ministries, Divisi Amerika Utara, dia berjalan-jalan ke tempat pameran dan membeli 3 buah tembikar yang dibuat oleh pelajar-pelajar dari Holbrook Adventist School. Semasa membuat pembayaran, seorang wanita berbual-bual dengan Diana dan menanyakan pekerjaan Diana. Apabila Diana memberitahu bahawa dia adalah seorang yang bekerja di bahagian pembangunan, wanita itu terus memberitahu bahawa pengarah pembangunan di Holbrook akan bersara tidak lama lagi. Holbrook terletak di Arizona. Diana tidak mahu berpindah ke situ kerana Arizona adalah sebuah gurun dan tidak ada dalam senarai pilihan dia dan suaminya.
6 bulan berlalu, Diana dan Loren terus berdoa. Seorang kawan Diana memberitahu bahawa terdapat vakansi untuk jawatan Profesor Social Work di Southern Adventist University di Tennessee. Diana dan Loren berasa gembira kerana impian mereka akan menjadi kenyataan. Pada tahun 2015, Loren telah menghadiri General Conference Session di San Antonio, Texas. Semasa Loren melawat ke booth pameran Sekolah Indian Holbrook, seorang wanita yang menjaga booth itu menanyakan apakah pekerjaan Loren dan isterinya. Loren memberitahu wanita itu bahawa dia bekerja sebagai pekerja sosial dan isterinya bekerja sebagai pegawai pembangunan di Hospital Florida. Loren memberitahu bahawa dia bekerja sebagai pekerja sosial dan isterinya bekerja di bahagian pembangunan di Hospital Florida. Wanita itu memberitahu bahawa Sekolah Indian Holbrook sangat memerlukan pekerja untuk kedua-dua jawatan itu. Seminggu kemudian, Diana dan Loren mengambil keputusan untuk melawat ke Holbrook. Pada masa yang sama, Loren tidak berjaya mendapat pekerjaan di Southern Adventist University. Sekolah Advent Indian Holbrook memerlukan seorang kaunselor beragama Kristian untuk berurusan dengan pelajar-pelajar yang mengalami post-traumatic disorder dan isu-isu kesihatan mental. Beberapa hari kemudian, Loren memberitahu Diana bahawa dia berasa yakin Tuhan ingin mereka berpindah ke Holbrook. Mereka terus menghantar resume dan mulai berkemas. 2 minggu kemudian, mereka diterima untuk bekerja di Sekolah Advent Indian Holbrook. Terima kasih di atas persembahan sahabat ke-13 anda pada 3 tahun yang lepas yang telah memulakan pembinaan sebuah gym baru dan pusat kesihatan New Life di Sekolah Advent Indian Holbrook. Sekian dan selamat Hari Sabat. Tuhan memberkati. Hai kanak-kanak semua. Saya Aunty Rachel dari Gereja Sibu ingin menyampaikan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, yaitu mari kita dengar cerita yang menarik ini sama-sama. Ramai orang sakit seperti buta, tuli, cacat kaki dan tangan datang ke Yerusalem dengan harapan mendapatkan kesembuhan. Tetapi apabila mereka sampai di sana, mereka bertanya, di manakah penyembuh agung itu? Ramai orang menggelengkan kepala mengatakan, Yesus yang mereka harapkan itu sudah disalibkan. Jadi mereka bertanya, macam mana kita mencari kesembuhan? Kemudian Roh Kudus bekerja di dalam Petrus dan Yohanes. Mereka berdua telah menyembuhkan orang sakit di Gerbang Indah. Mukjizat mengenai cerita ini tersebar luas ke seluruh Jerusalem sehingga didengari oleh keluarga orang-orang sakit ini. Dan mereka berkata, mari kita mencari rasul-rasul tersebut. Mereka pun bergegas ke tiang Solomon di Bait Suci, di mana ramai orang berkumpul setiap hari mendengar tentang ajaran Yesus. Setiap orang yang datang ke sana, mereka telah disembuhkan. Rasul-rasul itu menyembuhkan mereka dengan gembira. Dan orang yang disembuhkan pun berasa gembira. Bukan itu saja, mereka pun ingin belajar mengenai Yesus. Jadi, semakin ramai orang yang mengenal Yesus oleh karena pekerjaan Rasul ini. Semua orang yang datang ke sana telah disembuhkan. Kita akan berasa takut kalau kita sakit dan penyakit itu tak dapat disembuhkan. Tetapi apa yang membuatkan kita gembira adalah jika orang membawa kesembuhan kepada kita dan kita telah disembuhkan. Itu yang paling mengembirakan kita. Seperti pelajaran kitab tadi yang Rasul berdua ini telah menyembuhkan orang dalam nama Yesus. Jadi orang ramai mula berminat dengan apa yang berlaku dan mereka mula bertanyakan soalan. Mereka juga telah mulai terbuka untuk belajar tentang Alkitab. Jadi, Aunty akan puji Tuhan dan memberitahu semua orang jika Aunty disembuhkan oleh para rasul itu. Itu juga akan terjadi kepada semua orang lain jika mereka disembuhkan. Jadi,
Mari kita fikirkan tentang mesej kita hari ini, iaitu saya melayani apabila saya membawa kesembuhan untuk orang lain. Jadi ayat hafalan kita didapati di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bertemu sekali lagi untuk ringkasan Cornerstone Remaja, yaitu pelajaran kita yang ke-6 yang bertajuk Memindahkan Gunung-Gunung. Ayat inti kita pada hari ini diambil dari Matius 16 ayat 24 yang berbunyi, Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mahu mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Di dalam tulisan Ellen G. White, yaitu buku Kerinduan Segala Zaman, muka surat 429 mengatakan, Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihinlah kami. Betapa banyaknya jiwa yang dibebani dosa telah menggemakan doa seperti itu. Dan kepada semua jawab Juruselamat yang penuh belas kasihan ialah tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Percaya itulah yang menghubungkan kita dengan syurga dan mendatangkan kekuatan kepada kita untuk mengatasi kegelapan. Jangan memandang kepada diri sendiri, melainkan kepada Kristus. Engkau sekali-kali tidak akan binasa, sementara engkau melakukan hal ini sekali-kali tidak. Ditahukah anda, perkataan murid didefinisikan sebagai perintis, ialah menggantikan peranan guru-guru mereka. Yesus sudah mengutuskan murid-muridnya untuk melayani dan mereka telah menyembuhkan orang sakit dan mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Tidakkah itu cukup untuk membuatkan mereka percaya? Orang-orang pada zaman dahulu percaya bahwa gunung-gunung berakar jauh di bumi. Oleh sebab itu, memindahkan gunung-gunung adalah suatu ajaran orang Yahudi yang biasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu perkara yang kelihatan mustahil untuk dilakukan. Dengan ilustrasi ini, Yesus menunjukkan bahwa walaupun kita boleh memindahkan gunung, itu hanya menyentuh permukaan kehidupan yang beriman. Apa yang boleh kita lakukan dengan iman yang lebih besar daripada biji sesawi? Seperti kanak-kanak yang baru mula berjalan, kebanyakan kita baru saja memulakan pengembaraan di dalam iman. Di pandangan lain pula, yaitu buku tulisan Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, muka surat 431, jika engkau memiliki iman seperti ini, biji sesawi, engkau akan berpegang pada sabda Tuhan dan pada satu alat yang dapat menolong yang telah ditentukan. Dengan demikian, imanmu akan dikuatkan dan akan membawa pertolongan kuasa syurga kepadamu. Sampai di sini saja ringkasan Cornerstone kita pada Sabat ini. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dan Tuhan memberkati. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Sabat ini merupakan Sabat ke-6, kuarter ketiga 2021. Sabat ini kita akan belajar dari pelajaran sekolah Sabat yang bertajuk Menemukan Istirahat dalam Ikatan Keluarga. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di syurga, terima kasih kerana kesempatan ini kami dapat belajar pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Tuhan memberkati dan biarlah pimpinan Roh Kudus mencintai kami pada pagi ini dan kami dapat belajar mengenai menemukan ikatan dalam keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan terus menjaga memimpin kami
Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Untuk memulakan sesi pembelajaran kita pada pagi ini, kita akan mulakan dengan ayat hafalan kita, yaitu di 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18 yang berbunyi, "Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh." Ayat 18, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya." Untuk pengenalan pelajaran kita pada pagi ini, Yusuf lahir di lingkungan keluarga yang mementingkan Tuhan, tetapi keluarganya jauh dari sempurna. Apakah yang menyebabkan keluarga itu? Tidak ada. Segala sesuatu yang dia pelajari tentang Tuhan berkat keluarganya adalah kunci untuk membuat keputusan tepat di saat-saat susah dan senang. Dia dimanjakan, ditinggalkan, dihina, ditinggikan, difitnah. Hidupnya selalu berubah. Namun keadaan tidak membentuk takdirnya, tetapi keputusan yang menentukan. Pada pagi ini kita akan belajar 5 perkara dari pelajaran ini. Yang pertama adalah ketika keluargamu tidak sempurna. Yang kedua, ketika engkau memulai dari awal. Yang ketiga, ketika engkau bukan siapa-siapa. Yang keempat adalah ketika hubunganmu bermasalah. Dan yang kelima adalah ketika engkau menghadapi tantangan baru. Kita akan memulakan dengan tajuk pelajaran kita yang pertama, yaitu ketika keluargamu tidak sempurna. Di Kejadian 37 ayat 2 mengatakan, "Inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf, tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasanya menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya." Konflik ini menjadi hal biasa dalam keluarga Yusuf selama beberapa generasi. Di masa zaman datuknya, yaitu Abraham, ada konflik antara Sarah dan Hagar. Ishak mengasihi Esau, tetapi Ribka mengasihi Yakub. Yakub menikahi 2 wanita yang bersaing seumur hidupnya. Tentang saudara-saudara Yusuf, Ruben tidur dengan ibu tirinya, Yehuda dengan menantunya, dan Simon dan Lewi membunuh orang di sebuah desa. Namun Abraham, Ishak dan Yakub adalah pahlawan iman. Ibrani 11 ayat 8, 20 dan 21. Mereka bergumul dengan masalah keluarga mereka, tetapi mereka belajar tentang iman, kasih dan kepercayaan kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan pelajaran kita yang kedua, ketika engkau memulai dari awal. Di Ulangan bagi 4 ayat 29 mengatakan, "Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Kejadian 37 ayat 3. Kejadian 37 ayat 3. Setelah beberapa waktu, saudara-saudaranya sangat membencinya sehingga mereka menginginkan dia mati. Kejadian 37 ayat 4-5,
Kejadian 37 ayat 19 dan 20. Ketika Yusuf berumur 17 tahun, saudara-saudaranya menjualnya sebagai hamba. Dia hanya boleh melihat kemah-kemah keluarganya semakin mengecil ketika dia memulai perjalanannya ke Mesir. Namun dia mengingatkan pelajaran yang dia pelajari dari keluarganya tentang mempercayai Tuhan. Dia tidak putus asa. Dia memutuskan untuk mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Sejak saat itu, keputusan itu memimpin setiap keputusan berikutnya dalam hidupnya. Kita mungkin telah belajar tentang Tuhan di rumah, tetapi mempercayai Dia tetap setia adalah keputusan pribadi. Untuk pelajaran kita yang ketiga, ketika engkau bukan siapa-siapa. Di Kejadian 37 ayat 36 adalah Yusuf. Ia dijual orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pegawai raja. Yusuf bukan lagi kesayangan. Dia bukan siapa-siapa. Hamba yang tidak dilihat. Harga dirinya boleh jatuh dengan mudah. Harga diri Yusuf tidak berdasarkan apa yang orang lain pikirkan tentang dia, tetapi nilainya di mata Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang kita? Tuhan melihat masing-masing kita dengan kacamata yang diwarnai dengan kasih karunia. Dia melihat kita sekarang ketika kita hidup selamanya bersama Dia. Di Yesaya 43 ayat 1 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Dan di 1 Yohanes 3 ayat 1 juga mengatakan kepada kita, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah." Untuk pelajaran kita yang keempat, yaitu ketika hubunganmu bermasalah. Kejadian 39 ayat 9, "Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadamu, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah aku melakukan kejahatan yang lebih besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Tuhan memberkati Yusuf sehingga dia menemukan kemurahan pada pandangan Potifar. Setelah beberapa waktu, dia menyeliakan semua kekayaan tuannya. Semuanya berjalan lancar, tetapi suatu konflik antara istri dan istri tuannya muncul, yaitu istri Potifar. Semuanya berjalan lancar, tetapi suatu konflik antara Yusuf dan istri tuannya muncul. Istri Potifar biasanya mendapatkan semua yang dia inginkan, dan ia menginginkan Yusuf juga. Jika Yusuf tidak memuaskan keinginannya, dia boleh berada dalam masalah besar. Dia menerapkan prinsip-prinsip Alkitabiah yang dipelajarinya. Kejadian 39 ayat 9. Dia memperlakukan semua orang dengan kasih dan kebaikan. Tetapi Tuhan selalu yang pertama. Kita tidak boleh menyenangkan seseorang jika itu melibatkan pelanggaran salah satu dari perintah Tuhan. Untuk pelajaran kita yang terakhir adalah ketika engkau menghadapi tantangan baru. Di Kejadian 39 ayat 22, "Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang menguruskannya." Potifar boleh saja membunuh Yusuf, tetapi dia memutuskan untuk memenjarakan. Di sana Yusuf masih mempercayai Tuhan
dan menerapkan prinsip-prinsip Tuhan dalam hubungannya. Segera semua tahanan di dalam penjara di bawah aturannya. Hubungan di penjara tidak mudah, tetapi Yusuf memperhatikan semua orang. Dan ketika dia melihat dua orang tahanan yang sangat gelisah, yaitu juru minuman dan juru roti, Kejadian 40 ayat 6 dan 7, dia juga memanfaatkan kesempatan itu dan meminta bantuan kepala juru minuman. Ketika hidup dalam konflik kosmik, setan sedang mencoba untuk memutuskan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Kita harus lebih berpegang teguh kepada Tuhan ketika hubungan kita dengan orang lain lebih rumit. Begitu juga di tulisan Ellen G. White, The Adventist Home, bab 1 muka surat 19, rumah tangga yang dijadikan indah oleh kasih, simpati dan lemah lembut ialah satu tempat yang disukai para malaikat berkunjung dan tempat di mana Allah dimuliakan. Pengaruh rumah tangga Nasrani yang dijaga dengan hati-hati pada masa pertumbuhan anak-anak dan pada masa remaja ialah pelindungan yang paling selamat melawan kejahatan dunia ini. Dalam suasana rumah tangga yang demikian, anak-anak akan belajar mengasihi ibu bapanya dalam dunia ini maupun bapaknya yang di surga. Untuk kesimpulan pelajaran kita pada pagi ini, Yusuf mengambil masa 13 tahun yang amat mencabar, tetapi Tuhan mempersiapkan Yusuf untuk sesuatu yang lebih besar. Malah Yusuf tidak tahu apa yang dirancanakan Tuhan. Dia hampir tidak dapat mempercayai dia keluar dari lubang perigi, kemudian dari penjara ke istana, dan akhirnya masuk ke istana. Dalam kebijaksanaannya, dia mampu melihat lebih jauh di hadapan. Tuhan bekerja demi kebaikan Yusuf. Melalui Yusuf, Tuhan menyelamatkan sebuah bangsa. Persinggahan Yusuf di Mesir bukan saja untuk memelihara Mesir pada waktu kelaparan, tetapi menyelamatkan Israel dari kebuluran. Mari kita sama berdoa. Bapa kami yang bertakhta di surga, terima kasih atas pelajaran yang telah kami belajar pada pagi ini. Biarlah ia menjadi semangat, dorongan kami agar kami belajar daripada Yusuf. Dan biarlah kami mengerti dan pelajaran ini agar kami mempraktikkan dalam kehidupan kami, agar kami mementingkan Engkau yang pertama dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan serta kemurahan yang telah Engkau curahkan kepada setiap kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Anak Yesus Kristus yang menjadi selamat serta penebus semua kami. Amin. Semoga kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Selamat Hari Sabat dan bertemu lagi dalam sesi kebaktian kedua. Doa, persembahan dan perpuluhan akan dipimpin oleh Saudari Molly. Khotbah kita pagi ini akan disampaikan oleh Pastor Austin Tayo. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau telah curahkan kepada semua kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin menyerahkan persembahan serta persepuluhan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus memberkati setiap insan yang memberikan dengan hati yang terbuka Tuhan. Semoga persembahan serta persepuluhan ini dapat mengerjakan pekerjaan Engkau di dalam dunia ini dan agar keselamatan dapat disebarkan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan kerana Engkau telah menjawab doa semua kami. Semua ini kami minta di dalam nama Tuhan yang telah menjadi juru selamat setiap kami. Amin. Okey, selamat Hari Sabat kepada semua para pendengar dan juga para anggota kita pada hari ini. Jadi pelajaran ataupun khotbah yang saya akan kongsikan kepada kita yaitu bertema dengan langkah kepada hidup kekal. Jadi sebelum itu mari kita berdoa.
Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji atas nama-Mu Tuhan yang terbaik dan yang telah menyelamatkan kami dalam kehidupan kami harian di dunia ini. Jadi Tuhan, pada pagi ini kami akan membuat perkongsian tentang langkah kepada hidup kekal ini Tuhan. Supaya kami mengetahui sekurang-kurangnya sedikit pengetahuan tentang langkah-langkah yang harus kami ambil, tentang langkah-langkah yang harus kami pelajari. Oleh karena cinta kasih-Mu Tuhan yang begitu mendalam, dan supaya setiap kami Tuhan tidak akan dihancurkan dalam dunia ini ataupun ditinggalkan dalam dunia ini apabila Kamu datang. Tetapi Kamu mau supaya kami semuanya selamat dan hendak menyerahkan diri kami untuk kerajaan-Mu Tuhan. Karena kalau kami lihat apakah asas-asasnya, kami akan kongsikan nanti. Ampunlah segala dosa kami. Berilah kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Karena semuanya kami mohon dalam nama Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, penebus kami. Amin. Oke, langkah-langkah kepada hidup kekal ini. Saudara-saudari, di dalam dunia ini kita melihat yaitu kehidupan di dunia ini tidak akan pernah membawa kedamaian, kejayaan, dan berangan umur panjang. Namun di sebaliknya, pemberontak, pencuri, kebencian, dan pembunuhan terus berlaku. Dalam ketegangan zaman kilau bilau ini, kita telah kehabisan uang, sahabat, dan waktu. Kesusahan, kebimbangan, dan ketakutan seakan-akan meremukkan semua pengharapan. Rasanya kita tidak dapat bertahan hanya dalam Tuhan, ataupun rasanya kita tidak dapat bertahan kecuali hanya dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi saudara-saudari, kehidupan di dunia ini, di mana tidak pernah membawa kedamaian, kejayaan, dan berangan umur panjang. Jadi kalau kita memperhatikan, apakah langkah kehidupan kekal kita ini, ataupun langkah kepada hidup kekal ini. Dan begitu juga soalan ataupun yang dikatakan Tuhan pada kita. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita datang kepadanya. Dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan begini, "Datanglah kepadaku semua yang letih dan merasakan beban ataupun berat beban. Aku akan menyegarkan kamu." Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah sebagai satu panggilan Tuhan. Ini adalah satu perkhidmatan yang Tuhan mau berikan kepada kita manusia yang tinggal dalam dunia yang berdosa ini. Karena dia mengetahui, dia merasakan, dia sudah menyinsaf dan dia sudah melihat apakah yang berlaku di dalam dunia ini. Kalau kita lihat pemberontak, pencuri, kebencian, pembunuhan, di mana kita lihat dalam ketegangan zaman kilau bilau ini, kehabisan uang, sahabat, dan waktu, kesusahan, kebingungan, ketakutan berlaku dalam hidup kita. Seakan-akan kita tidak mempunyai pengharapan. Jadi itu sebab Tuhan memanggil kamu dan saya supaya kita datang kepadanya. Hari ini saya akan membuat perkongsian dengan 6 kunci langkah kepada hidup kekal. Dan yang pertama yaitu ada yang mengasihi kita. Kenapa ini berlaku kepada kita saudara-saudari?
Tadi saya sudah mendahului ataupun memberitahu kita keadaan kita hidup dalam dunia ini, di mana hidup dalam dunia ini ia tidak berkekalan, tidak ada aman damai, dan tidak ada harapan. Namun kita bersyukur dan berterima kasih oleh karena masih ada yang mengasihi kita. Dan beberapa ayat yang kita akan lihat di sini tentang ada yang mengasihi kita. Dalam Yohanes 3 ayat ke-16 mengatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita lihat di sini, bahwa ada yang mengasihi kita, yaitu Allah, dan ia mengurniakan anaknya untuk kita. Dan begitu juga dia mengatakan begini, sebab kalau kita tidak mengasihi, ataupun dalam 1 Yohanes 4:8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi saudara-saudari, alangkah bertuahnya kita ini dalam kunci pertama langkah kepada hidup kekal, di mana Allah adalah kasih kepada kita. Dan begitu juga dia mengatakan, dia memohon kepada kita. Dan dia hendak kita supaya kita mengingat tentang kasih Allah ini. Matius 6:33 mengatakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara-saudari, kita lihat di sini, penting sekali dalam kehidupan kita supaya kita mau datang kepada Tuhan, supaya kita mau mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan dia mengatakan kepada kita, apabila ada orang yang mengasihi kita, dia mengatakan begini, jangan hatimu gelisah. Kata Yesus kepada mereka, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga. Yohanes 14 ayat 1 mengatakan, di mana kita melihat ini. Dalam 1 Yohanes 3:16 mengatakan begini, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi saudara-saudari, inilah tentang langkah kepada hidup kekal dengan kunci pertamanya, di mana Allah menyediakan kasih untuk kita. Oleh itu, saudara-saudari, apa dikatakan ataupun sebuah cerita dalam buku Lukas 15:10-24, yaitu tentang umpama anak yang hilang. Kalau kita lihat cerita ini, bagaimana kasih Allah itu ditunjukkan kepada kita. Dalam cerita ini dia mengatakan kisah seorang anak yang hilang. Lepas itu anak ini oleh karena dia merasakan bahwa bapa dia sudah mempunyai harta yang banyak dan dia mau bebas, dia minta kepada bapaknya, tolong bagikan harta ini ataupun membagikan harta ini kepada saya dan abang saya. Dan apa yang berlaku? Budak ini ataupun anak bungsu ini dia hidup berfoya-foya sehingga dia kehabisan uang, sehingga dia melalui kesengsaraan hidup. Dan selepas itu dia berbalik kepada Bapa. Dan begitulah kehidupan kita manusia dalam dunia ini. Dan sehingga kita seakhir ataupun dalam akhir-akhirnya dalam kematian. Namun apa yang Bapa buat? Dia berkata begini, Bapa lama sudah menunggu kita. Dan inilah dikatakan, ingatlah Allah sedang menunggu dan melihat untuk menjemput kita pulang. Jikalau kita mahu kasih, pengertian dan keampunan, kita boleh mendapatkannya, dapatkan oleh kembali kepada Tuhan.
Jadi melalui melalui cerita ini kepada kita saudara-saudari, di mana Allah mengasihi hidup kita. Itu sebab dalam buku Kebahagiaan Sejati, muka surat 39 bahagian 2-nya, dia mengatakan begini, Yesus sudah mati supaya kita beroleh hidup. Dia mengasihi kita dan tidak ingin melihat kita binasa. Kita mempunyai Bapa di surga yang penuh belas kasihan. Dan walaupun kasihnya telah kita sia-siakan, walaupun berkat-berkatnya yang telah diberikan pada kita, kita boroskan, kita akan bangun dan menghadapi Bapa kita seraya berseru ini. Jadi saudara-saudari, kita lihat, inilah peringatan dalam kunci pertama di mana Tuhan mengatakan, itu sebab ada yang mengasihi kita, Allah adalah kasih, Ia telah memuliakan anaknya. Tetapi cari dulu kerajaan Allah, janganlah hatimu gelisah, dan Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Dalam kunci kedua ini, langkah kepada hidup kekal, Dia mengatakan gini, di mana kehidupan ataupun di mana kasih ini harus membawa maut ataupun itu membawa maut. Dan kalau kita lihat apa yang dikatakan Roma 6 ayat 3, yang mengatakan begini, sebab upah dosa ialah maut ataupun kematian. Dan apakah langkahnya? Itu sebab dia mengatakan setiap orang yang berdosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan itulah sebabnya kalau kita lihat, dosa yang membawa maut. Dan begitu juga dia mengatakan apa yang berlaku, karena kejahatan mula, maka Ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadanya. Dosa-dosa mula yang memisahkan kamu daripada Allah. Dalam Yesaya 59 ayat 2 mengatakan kepada kita. Itu sebab kita lihat dosa-dosa mula yang memisahkan kamu dari Allah ini. Dalam Yesaya 59 ayat kedua. Dan begitu juga dia mengatakan, dalam Roma 6 ayat 3 dia mengatakan, sebab kematian adalah upah dari dosa. Tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan Allah dengan cuma-cuma kepada kita. Dan saudara-saudari, apa dia katakan kepada kita? Walaupun sebab upah dosa membawa maut, dia mengatakan 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara-saudari, kita lihat, langkah kepada hidup kekal ini, ia tidak semudah begitu. Tetapi ia membawa kematian. Namun Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Namun Tuhan membuat panggilan kepada kita. Walaupun dosa membawa kematian, namun dia mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kunci kedua ini tadi yaitu membawa maut. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Upah dosa ialah maut. Dosa memisahkan kita dari Allah. Sebab kematian, dan Ia adalah setia dan adil dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, apabila ini mengingatkan kita melalui langkah kepada hidup kekal ini, kita akan pergi ke kunci nomor 3 ini. Apakah kunci nomor 3 ini?
di mana Tuhan begitu sayang sekali, di mana Tuhan begitu mengasihi kita, maka Ia rela mengambil tempat kita. Dalam 1 Yohanes 3:16 mengatakan begini, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Bayangkan ataupun perhatikan saudara-saudari, karena kasih Yesus ini, supaya kita dapat melangkah kepada langkah kehidupan kekal ini, Dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita, seperti yang tercatat dalam 1 Yohanes 3 ayat ke-16. Apabila Ia mengambil tempat kita, Dia mengatakan begini, Yohanes 3:16 diulangi sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menuruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan saja Yesus menyatakan, saya akan menyerahkan nyawa saya, tetapi Bapaknya juga menunjukkan kepada kita, Ia rela menyerahkan anaknya yang tunggal. Bayangkan saudara-saudari, kehidupan yang begitu sedih, kehidupan yang begitu senang bagi Yesus Kristus apabila Dia di surga. Namun Dia memilih jadi kehidupan yang begitu sedih dalam dunia ini, oleh karena dosa kita. Dan apa yang Dia buat? Dia mengatakan 1 Petrus 2:22 mengatakan begini, Ia tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah seorang pun mendengar Ia berdusta. Namun Ia rela mengambil tempat kita. Dan di mana Dia mengatakan di sini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24, inilah kerja Yesus Kristus dalam penyelamatan, supaya kita akan beroleh kehidupan kekal ini. Dan di mana juga Dia mengatakan 1 Yohanes 1:7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia di dalam terang, maka kita boleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi saudara-saudari, Ia mengambil langkah yang begitu berat sekali kalau kita melihat, kalau kita memperhatikan. Namun Dia rela mengambil tempat kita. Dalam mengambil tempat kita, saya ulangi berapa poin ataupun berapa poin ini. Ia mengurniakan anaknya yang tunggal, Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, walaupun Dia tidak pernah berdosa, namun Dia rela. Dia sendiri telah memikul dosa kita, supaya kita beroleh persekutuan dengan orang lain dan Dia. Langkah keempat kepada hidup kekal ini, yaitu memilikimu ataupun milikmu bebas. Jadi apabila kita lihat di sini, kemenangan Dia mengambil tempat kita, dan sekarang Dia memberi kita kebebasan. Apakah kebebasan, saudara-saudari? Efesus 2 ayat 8 dia mengatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini adalah kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Diselamatkan oleh iman. Bayangkan saudara-saudari, bagaimana kamu dan saya pada masa ini kita tidak pernah melihat muka Tuhan. Tetapi Dia mengatakan iman adalah sesuatu yang kamu tidak lihat,
namun kamu percaya. Jadi inilah milik kebebasan ataupun milikmu dibebas atau dalam bebasan ini. Kisah Rasul 2 ayat 38 mengatakan di sini, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima kuasa Roh Kudus ini. Jadi saudara-saudari, kita lihat, yaitu milik kita yang bebas, di mana kita harus bertobat, di mana kita harus memberikan diri kita, dan di mana kita lihat supaya dosa kita dapat diampuni, dan di mana kita akan menerima kuasa ataupun kurnia Roh Kudus ini. Jadi bagaimana kita akan membuat itu? Dan Ibrani 8 ayat 12 mengatakan, Aku akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Bayangkan, ini yang Tuhan berikan kepada kita. Ini milik kita yang kita terima ataupun kebebasan yang kita terima daripada Tuhan. Itu sebab dia mengatakan begini. Dalam 2 Petrus 3:9 dia mengatakan, Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat ini. Itulah kehendak Tuhan, itulah kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apabila dia mengatakan di sini, dalam Wahyu 2 ayat 3 ayat 20 mengatakan, Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk menemui dia. Aku akan makan bersama-sama dia dan ia makan bersama-sama dengan aku. Jadi saudara-saudari, milikmu bebas dan langkah kepada hidup kekal ini, yaitu Tuhan bersedia. Tuhan sudah meluangkan, Tuhan sudah memberikan dirinya kepada kita. Dan di mana segala ini sebagai langkah kepada hidup kekal, yaitu di mana kebebasan dalam hidupmu yang ada padamu. Itu sebab milikmu bebas, pemberian Allah, menerima kuasa Roh Kudus, kebebasan dalam kesalahan, berbalik dan bertobat, dan di mana Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Dalam langkah seterusnya, yaitu langkah kepada hidup kekal, yaitu memberi hati baru ini, ataupun menghendaki hati baru. Kenapa kita harus memiliki hati yang baru ini? Dalam Yeskiel 36:26 mengatakan begini, Maka kamu kuberikan hati yang baru, dan fikiran yang baru, hatimu yang sekeras batu itu akan kuganti dengan hati yang taat. Jadi saudara-saudari, kita lihat, inilah pembaharuan, inilah kehendak Tuhan yang dia mau berikan kepada kita. Ingat kita, apabila kita hidup dalam dunia berdosa ini, hati kita akan jadi keras. Kehidupan kita akan mementingkan diri sendiri. Artinya kehidupan kita hanya penting dengan daging kita. Namun kita tidak akan hidup dalam roh ini. Tetapi apa yang dikatakan, kalau kamu hendak langkah kepada hidup kekal, maka saya akan gantikan dengan hati yang taat, yang baru kepada kamu. Dan begitu juga dalam Roma 7:24 sampai 25. Apa yang mengatakan dalam kitab begini? Nah, beginilah keadaan saya. Saya menaati hukum Allah dan akal budi saya, tetapi dengan tabiat manusia saya takluk pada dosa. Alangkah celakanya saya. Ini nih. Siapakah yang mau menyelamatkan saya dari beban ataupun badan ini yang membawa saya kepada kematian? Apa yang kita lihat? Syukur kepada Allah yang mau menyelamatkan saya melalui Yesus Kristus. Itu sebab kita lihat di sini.
syukur kepada Allah. Oleh karena Dia akan memberi hati yang baru kepada kita. Dia akan memberi keselamatan kepada kita. Itu sebab di sini Dia mengatakan kepada kita. Yohanes 3 ayat 3 mengatakan, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang itu tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Maksudnya saudara-saudari, kalau kita lihat di sini, Tuhan mau kita dilahirkan kembali. Apakah arti lahir kembali ini? Dan di sini mengatakan pada kita, yaitu dalam Yohanes 3 ayat 5 mengatakan, jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Bayangkan saudara-saudari, itu sebab kita memerlukan ataupun menghendaki hati yang baru ini. Sebab ini sebagai langkah kepada hidup kekal ini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat ke-17. Sebagai penyimpulan dalam kunci nomor 5 ini, menghendaki hati baru ini, kita harus bersyukur kepada Allah karena Dia telah menyelamat kita melalui Yesus Kristus. Dan kita harus dilahirkan kembali. Dan apabila kita dilahirkan kembali, bukan hanya dari air saja, tapi dengan Roh Kudus. Karena Tuhan dapat mengubah, Tuhan dapat mengganti hidup kita yang keras kepada hati yang taat kepadanya. Dan kita dipanggil sebagai ciptaan baru ini. Dalam langkah terakhir ini, langkah kepada hidup kekal, yaitu hidup yang patuh. Saudara-saudari, bagaimana kamu dan saya boleh bertahan? Di sini dia mengatakan begini. Dalam 2 Petrus 3:14 mengatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak cacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ini adalah sebagai hidup yang patuh, yaitu kita harus berusaha. Kedua, dia mengatakan begini, dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah ini. Ia tidak berbuat dosa lagi. Hidup yang patuh ini. Ketika kita lihat hidup yang patuh ini, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. 1 Yohanes 5 ayat 18. Bayangkan saudara-saudari, Allah melindungi. Di mana hidup yang patuh ini, di mana Allah melindungi, dan seterusnya, di mana hidup yang patuh ini, yaitu dengan jelas ataupun dengan jalan inilah kita tahu bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Kita mengasihi Allah dan taat kepada perintah-perintahnya. Yohanes 5 ayat 2 mengatakan kepada kita. Dan hidup yang penuh ataupun yang patut, dia mengatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya seperti Dia adalah suci. 1 Yohanes 3 ayat 3. Oleh karena itu saudara-saudari, hidup yang patuh, tidak berbuat dosa lagi, Allah melindunginya. Kita mengasihi anak-anak Allah dan taat kepada perintah Allah. Kita menyucikan diri kita dan kita terus berusaha. Jadi sebagai langkah-langkah ini, sebagai penyimpulan saudara-saudari, ingat bahwa ada yang mengasihi kita. Walaupun
kita hidup dalam dunia berdosa ini. Dan langkah kepada hidup kekal, yaitu memang membawa ataupun memang membuat kehidupan kita susah, ataupun sedih, ataupun mesti satu pengorbanan, sebab dia membawa maut. Dan begitu juga di mana Yesus Kristus telah mengambil tempat kita, dan sekarang kita ada bebas untuk membuat keputusan. Dia akan mati baru dan hidup kita yang penuh, supaya kita mencapai langkah kepada hidup kekal, yaitu kita akan patuhi segala kehendak Tuhan ini. Itu sebab dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghadap Allah yang memerintah dengan baik hati. Allah akan mengasihi kita dan memberkati kita supaya kita dapat pertolongan tepat pada waktunya. Jadi saudara-saudari, apabila kita melihat langkah kepada hidup kekal ini, ia begitu terbaik sekali. Namun dia mempunyai 6 kunci-kunci yang harus dipenuhi, supaya kita dapat menyediakan diri kita untuk kedatangan Yesus Kristus kedua kali nanti. Semoga Tuhan berkat kita. Ada satu salib di bukit Golgota, suatu lambang siksa dan hina. Pada salib itu tergantunglah Yesus bagi aku yang telah berdosa. Salib itu jadi cintaku, hingga aku tiba di syurga. Ku berpaut pada salib itu, telah kutukar dengan mahkota. Salib hina itu yang ditolak dunia, aku mau terima dengan cinta. Karena domba Allah telah tinggalkan syurga dan memikul salib Golgota. Salib itu jadi cintaku, hingga aku tiba di syurga. Ku berpaut pada salib itu, telah kutukar dengan mahkota. Pada salib itu aku tetap setia dan sedia menderita hina. Tuhan telah memanggil aku masuk syurga dan terima kemuliaannya. Salib itu jadi cintaku, hingga aku tiba di syurga. Ku berpaut pada salib itu, telah kutukar dengan mahkota. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas ajaran-Mu Tuhan. Terima kasih atas kunci yang Tuhan kongsikan kepada kami pada pagi ini.
Semoga apa yang kami belajar tadi Tuhan akan memperkuatkan iman kami, akan menunjukkan jalan bagaimana kami harus menyembah, harus menyediakan diri untuk langkah kepada hidup kekal ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, sekiranya iman kami lemah pada pagi ini, kami mohon dah Tuhan, minta Tuhan memberi kekuatan, memberi pengajaran, memberi pendidikan, dan memberi kewibawaan Tuhan supaya kami dapat terus menyerahkan hidup kami Tuhan. Sekiranya kami kuat pada pagi ini, biarlah iman kami tetap menyediakan diri kami untuk kedatangan-Mu kedua kali Tuhan. Walaupun banyak godaan, walaupun banyak pertolongan ataupun penyerahan hidup Yesus Kristus kepada kami, tapi sekiranya kami masih degil, maka semua itu akan jadi sia-sia Tuhan. Namun pada pagi ini kami bersyukur dan terima kasih oleh karena kerelaan-Mu mengambil tempat kami, oleh karena Kamu memberi kebebasan hidup kami, sehinggalah kami patuh kepada menurut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah doa kami, biarlah hidup kami hari Sabat ini yang mulia ini dikurniakan yang terbaik, dan semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada anda yang telah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini. Semoga mesej yang telah disampaikan memberi manfaat dan mendorong pembangunan rohani setiap kita yang mendengar. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan memberkati.